Satu hati, satu suara. Kami katakan, kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, izinkan segala sesuatu ada terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk menjauh dari Engkau. Maka setiap waktu dalam hidup kami ya Tuhan, kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih buat siang hari ini kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarlah pujian kami boleh menyenangkan Engkau. Pujian yang datang dari hati kami. Bahkan ketika kami bernyanyi ya Tuhan, kami bernyanyi bukan dengan pikiran kami, bukan dengan akal budi kami, tapi kami bernyanyi dengan segenap jiwa kami kepada Engkau ya Tuhan. Dengan seluruh hidup kami mau menaikkan pujian kami kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hormati ibadah ini, kami hormati altar ini, kami hormati kehadiran Engkau di tempat ini. Maka kami percaya ya Tuhan, setiap kami yang datang di tempat ini Tuhan, kami membawa hidup kami membawa hati kami untuk siap diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau siang hari ini Tuhan. Sampaikan apa yang Kau mau. Kami percaya firman Allah sanggup memulihkan hidup kami. Firman Allah membawa kami satu pengertian untuk kembali kami selalu ada untuk hidup di dalam kebenaran di dalam Engkau. Untuk kami rindu melakukan apa yang Engkau mau di dalam kami. Tuhan, terus bekerja di dalam kami, bekerja di dalam hati kami. Tuhan, bersihkan hati kami, Tuhan proses kami Tuhan, sampai hidup kami memuaskan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba Tuhan yang akan berbicara siang hari ini. Apa yang sudah Engkau ingin nyatakan lewat hamba Tuhan. Tuhan, Engkau bekerja hari ini Tuhan, sampaikan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tetap tinggal bersama dengan kami. Setiap kami yang ada ya Tuhan, kami pastikan kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Setiap kami yang ada, kami mau Allah bekerja di dalam hati kami. Kami hormati Engkau, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja di hati kami. Kami mengalami satu jamahan yang baru di tempat ini. Keberadaan kami, Engkau tahu kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah dikasih Tuhan, silakan duduk semuanya. Ya, haleluya. Bapak Gembala tidak bersama dengan kita siang hari ini ya saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan selalu baru bagi kita yang menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dan setelah nanti kita mendengar firman Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Untuk setiap kita yang rindu untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah kita hari ini menerima jamahan Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh hamba Tuhan. Boleh dibilang Bapak atau Brur atau Saudara? Ya, hamba Tuhan Otniel ya. Mari saya persilahkan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kurang semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat sore hari ini. Atas anugerahnya kita boleh ada di rumah Tuhan. Ada yang tidak bersyukur? Bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan, saya juga berterima kasih kepada Tuhan buat anugerahnya dalam hidup saya. Dan buat kesempatan hari ini saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah penuh dengan Roh Kudus? Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini
saya akan membawakan tema yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala. Karena kenapa? Karena kita minggu ini temanya berseri tentang Roh Kudus. Karena kita ada di hari di mana kita menantikan yang namanya penantian hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Nah, hari ini kita berbicara tentang kapasitas untuk menjadi saksi Kristus. Mari kita buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar ini, apalagi kalau doa 10 malam, benar? Apalagi kalau kita ada di momen di mana hari pencurahan Roh Kudus, pasti ini dibahas. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat semuanya? Yang tidak ada Alkitab boleh lihat ke depan, ada di layar. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa di saat Yesus bersama dengan murid-muridnya, kalau kita mendengar dari khotbah Bapak Gembala kemarin malam, juga Bapak Gembala membawakan ayat ini. Makanya saya bingung sebenarnya bagaimana lagi saya mengupas ayat ini. Tapi tidak apa-apa, karena kita percaya Tuhan justru terus akan memberikan kepada kita pengertian dan pemahaman akan kebenaran. Di saat Yesus mau pergi, para murid-murid semua merasakan kesedihan. Kenapa? Karena guru yang selama ini mereka anggap akan bersama dengan mereka sampai selama-lamanya, tapi justru meninggalkan mereka untuk pergi ke sorga. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang sebelum-sebelumnya, di mana di ayat yang kedua dikatakan begini, Kisah Rasul 1 ayat 2, sampai pada hari ia terangkat, pada hari Yesus terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Yesus sebelum pergi ke surga, dia tidak meninggalkan begitu saja. Kita sudah tahu dari kemarin Bapak Gembala membawakan firman, bahwa sebenarnya janji ini sudah ada ribuan tahun sebelum Yesus ada. Di zaman para nabi dan di zaman di mana bapak-bapak leluhur kita sudah mendengar firman ini. Tetapi penggenapannya setelah Yesus terangkat ke surga. Makanya tidak heran jika murid-murid waktu itu mereka sangat sedih. Kenapa? Karena orang Israel secara keseluruhan menganggap bahwa jika Mesias datang, maka apa yang akan terjadi? Mereka akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa Israel akan dipulihkan dan mereka boleh mengalahkan bangsa-bangsa di bumi. Tetapi ternyata Yesus tidak memberikan itu bagi mereka. Apa yang Yesus berikan? Sesuatu hal yang tidak pernah mereka pikirkan. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki suatu keinginan. Untuk apa? Untuk memiliki sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Tapi ingat, rencana Tuhan lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Murid-murid, orang-orang Israel yang sudah bersama dengan Yesus, mereka berpikir Yesus akan membuat mereka akan menjadi bangsa yang besar. Yesus akan memimpin mereka untuk berperang. Seperti Raja Daud. Ternyata Yesus tidak memimpin mereka berperang. Nanti kita akan melihat bagaimana kita akan berperang dengan memiliki kapasitas untuk menjadi saksi. Di saat Yesus di mana waktu sebelum dia terangkat, dia bersama dengan murid-muridnya makan bersama. Biasanya makan-makan identik dengan apa? Hari bahagia. Kalau bukan ulang tahun, pasti ada acara yang lain. Tapi acara kali ini, Yesus mengundang murid-muridnya makan-makan untuk apa? Siapa yang tidak sedih? Sedih. Tetapi di bagian yang lain, ada yang mengatakan bahwa waktu Yesus mengundang murid-muridnya untuk makan, di situ ada kata yang identik, yaitu mereka makan garam bersama. Nah pertanyaannya, lo kok makan garam? Nah yang tahu tentang makan garam dalam budaya Israel itu adalah orang Israel.
Nah, makan garam itu dalam budaya Israel adalah sesuatu hal yang merujuk kepada sebuah janji. Kepada apa? Sebuah janji. Nah, mereka tidak hanya makan sekedar makan. Ada makanan di atas itu, ada roti atau ada ayam panggang, ada ayam gulai. Kalau orang Manado ada ayam rica-rica, ada RW, RT, segala macam di situ. Bukan. Tetapi secara identik disebut sebagai mereka makan garam. Artinya Yesus memberikan sebuah kode bahwa ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan kepada murid-muridnya. Ternyata apa? Dia katakan di ayat yang ketiga, di ayat keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka apa? Meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa. Jadi makan bersama yang mereka lakukan itu adalah makan bersama yang identik dengan perkumpulan dan perjanjian. Ada perjanjian yang Yesus katakan. Nah, murid-murid waktu itu tidak mengerti. Saya tidak tahu apakah kita sebagai anak-anak Tuhan pernah punya perjanjian apa dengan Tuhan. Kadang-kadang manusia atau kita sebagai manusia, sebagai pengiring Kristus, kadang-kadang punya perjanjian tersendiri dengan Tuhan. Ada yang seperti itu? Dulu waktu saya kecil, saya pernah sakit, tidak pernah sembuh selama 1 bulan. Lalu orang tua saya membuat satu perjanjian dengan Tuhan. Kalau anak ini hidup, dia akan jadi hamba Tuhan. Itu perjanjian manusia kepada Tuhan. Tetapi di malam di mana Yesus bersama dengan murid-murid, bukan murid-murid yang berjanji, melainkan Yesus yang berjanji. Dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena ketika engkau ada bersama dengan semua murid-murid di situ, maka kalian akan menantikan janji dari Bapa. Murid-murid semua terheran-heran, apa sebenarnya janji dari Bapa? Karena yang mereka pikirkan adalah janji yang dimaksudkan oleh Bapa itu adalah di mana Allah memberikan seorang Mesias untuk menjadi penolong bagi mereka, untuk membebaskan mereka. Sehingga nanti di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-6, mereka berkata kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau memulihkan bangsa ini? Jadi pertanyaan yang ada dalam pikiran mereka ketika Yesus berkata ada janji dari Allah, maka mereka merujuk kepada apa? Apa yang mereka pikirkan. Apa yang selama ini tertera di dalam pikiran mereka yang sudah dijanjikan oleh Allah. Itu mereka berpikir bahwa Mesias yang datang akan memulihkan bangsa Israel. Saya tidak tahu apakah waktu itu mereka berpikir, oh sebentar lagi mungkin kita akan pergi berperang. Sebentar lagi mungkin kita akan melawan bangsa-bangsa supaya bangsa ini dipulihkan. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Ketika murid-murid berkata, maukah engkau memulihkan bangsa Israel? Kata Tuhan tidak. Maka kita akan melanjutkan di ayat yang ke-8. Apa katanya? Jika apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Berbicara tentang kuasa, siapa dari kita yang tidak punya, pengen punya kuasa? Semua pasti pengen punya, benar? Waktu saya kecil saya lihat film superhero, saya pengen jadi superhero. Saya lihat Superman, saya pengen terbang. Tapi kalau sekarang gak bisa terbang lagi saya ini. Udah kegedean. Apapun yang kita lihat yang seakan-akan memiliki kekuatan super, pasti kita suka. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa. Wah, pasti senang. Siapa yang gak senang dikasih kuasa? Benar? Kita dikasih duit aja senang, apalagi dikasih kuasa. Tapi ternyata kuasa yang Yesus maksud bukan kuasa seperti apa yang kita pikirkan. Banyak orang yang berpikir kalau diberikan kuasa, dia akan memiliki kuasa untuk apa? Untuk bertindak semena-mena sesuai dengan keinginannya. Dia akan menjadi manusia yang berbuat apapun yang ia mau. Tapi Yesus berjanji akan ada kuasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ternyata Bapak Ibu,
kuasa yang dijanjikan oleh Yesus bukanlah kekuatan kuasa yang biasanya yang menyenangkan kita. Biasanya kuasa itu identik dengan apa yang kita inginkan supaya bisa terjadi. Kita memiliki kuasa atas itu. Tapi kuasa yang Yesus janjikan bukan kuasa untuk itu. Karena justru kuasa yang Yesus berikan bukan untuk apa yang kita inginkan, bukan untuk apa yang yang membuat hati kita senang. Tapi justru kuasa itu adalah kuasa yang bisa membuat kita menderita. Yakin menderita? Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah satu-satunya pribadi yang membuat kita harus melakukan seluruh kehendak Tuhan di atas keinginan kita sendiri. Itulah dia. Kalau manusia menginginkan kuasa untuk dirinya, Yesus memberikan kuasa bukan untuk diri kita. Kalau biasanya kuasa itu akan membuat kita menjadi bermegah diri. Tetapi justru kuasa yang Yesus berikan bukan untuk bermegah diri. Karena kalau kita lanjutkan dia berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ternyata kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Jangan kita berpikir ketika kita punya Roh Kudus, ketika kita sudah diberikan kuasa oleh Yesus, maka apapun yang kita inginkan pasti akan terwujud. Tidak. Bukan itu janjinya. Justru lebih menyakitkan dari itu. Apa? Menjadi saksi. Kenapa saya katakan menyakitkan? Menyakitkan secara daging. Ketika para murid menjadi saksi, mereka hidup damai atau tidak? Mereka bisa hidup semena-mena, mereka bisa hidup mewah? Tidak. Mereka hidup dalam pengejaran. Mereka hidup dalam penderitaan. Tetapi justru karena kuasa itu, mereka menerima apa? Damai sejahtera. Itulah kuasanya. Jadi kuasa yang Yesus janjikan adalah suatu kuasa yang menderita, yang membuat badan kita menderita, yang membuat jasmani kita menderita. Tapi roh kita bersuka cita. Terbalik. Manusia inginkan apa? Yang diinginkan manusia adalah supaya dagingnya terpuaskan, supaya keinginannya terpuaskan, semuanya boleh dia lakukan. Jauh dari itu, Tuhan tidak menginginkan itu. Haleluya. Dari pikiran itu, maka kita bisa melihat apa yang menjadi kapasitas kita sebagai pengikut Kristus. Pertama, sebagai saksi Kristus, kapasitas yang harus kita miliki adalah kapasitas otorisasi ilahi atau kapasitas ilahi. Otoritas ilahi. Kenapa otoritas ilahi? Karena kuasa yang dia berikan bukan kuasa yang sembarangan. Hanya karena Roh Kudus, hanya karena kuasa Tuhan, kita bisa melakukan segala sesuatu yang Yesus perintahkan. Maka saya katakan bahwa tanpa ada otoritas ilahi, tanpa ada kapasitas yang Allah berikan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kapasitas pertama yang Tuhan berikan ialah Roh Kudus. Kita sebagai jemaat Tuhan, pengikut Yesus, terkadang kita terlena dengan apa? Dengan status kita sebagai anak Tuhan. Kita terkadang berpikir bahwa yang penting saya sudah dibaptis, saya beriman, saya pergi ke gereja, saya berkorban buat pelayanan, itu cukup. Ternyata tidak, sama sekali tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Karena Allah justru menginginkan yang lebih daripada itu. Kenapa? Karena waktu dia berjanji, ia akan memberikan kuasa, maka kuasa yang dia berikan bukan hanya cukup untuk menjadi bertobat, lalu hidup seperti biasa, tidak. Yang Yesus inginkan adalah kita hidup menjadi saksi. Otoritas ilahi. Tanpa otoritas ilahi, kita tidak akan pernah berani bersaksi. Jangankan bersaksi, ketika kita ada di jalan,
lalu ada masalah, mungkin lagi berkendara, lalu kita bersenggolan, berani nggak kita menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen? Atau justru kita berkamuflase, kita melindungi diri. Dengan cara apa? Dengan cara kita marah-marah. Atau di saat orang bertanya, apakah kamu adalah orang percaya? Apakah kamu orang Kristen? Belum tentu orang Kristen secara menyeluruh berani menyatakan identitasnya sebagai Kristen. Maka menjadi saksi adalah sesuatu kekuatan atau kuasa yang hanya bisa diberikan oleh apa? Oleh Roh Kudus. Itulah kenapa Bapak Gembala selalu katakan dari kemarin, dia inginkan supaya jemaat penuh dengan Roh Kudus. Karena kenapa? Karena hanya dengan itu kapasitas kita naik. Haleluya. Tidak lagi seperti yang biasa-biasa. Tidak lagi di zona yang nyaman. Tidak lagi tentang diri kita. Tetapi apa? Tentang apa yang Tuhan mau. Itulah kapasitasnya. Allah memberikan kuasa bukan untuk supaya kita bisa hebat. Supaya kita bisa mengalahkan siapa saja yang tidak suka dengan kita. Kadang-kadang jika terjadi persekusi terhadap orang Kristen, banyak orang yang ingin, wah kita harusnya begini. Lalu apakah kita berpikir supaya Tuhan memberikan kita kuasa super, supaya kita bisa membalas? Ternyata bukan kuasa itu yang Tuhan berikan. Sakit kan? Sakit secara daging. Tetapi itu yang Tuhan inginkan. Karena keinginan Tuhan tidak selalu tentang keinginan, tentang kepuasan diri kita. Bukan itu. Maka kapasitas yang dimiliki oleh saksi Kristus yang pertama, kapasitas otoritas ilahi. Amin. Kita harus punya itu. Apa itu? Roh Kudus. Tetapi Allah tidak tinggal diam hanya memberikan Roh Kudus. Dia memperlengkapi setiap saksi-saksinya. Apa itu? Dia berikan karunia Roh Kudus. Jadi jangan kita berpikir, Tuhan, apa sih yang bisa saya lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan. Dari beberapa karunia Roh itu banyak. Ada karunia mengajar, ada karunia untuk iman, ada karunia untuk apa lagi? Untuk menyembuhkan, segala macam, berbagai macam karunia. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melihat apakah kapasitas kita hari ini bertambah atau justru ada di situ-situ saja. Apa karunia Roh Kudus yang kita terima? Apa? Karunia bersaksi? Karunia berbahasa lidah? Atau karunia untuk menyembuhkan? Di sini ada yang mendapatkan itu? Kalau tidak ada, minta kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena itu janjinya bagi kita. Kalau kita melihat di dalam Korintus, ada beberapa macam Paulus menuliskan tentang karunia Roh Kudus. Itu yang kita minta hari ini. Selama 10 hari, bukan hanya sekedar untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah salah satu bagian yang terpenting untuk kita terima. Supaya kita memiliki keberanian sebagai saksi Kristus. Tetapi kita harus meminta apa yang disebut sebagai karunia Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Allah bisa bekerja melalui kita. Dengan kita bersaksi, ada karunia yang bisa kita berikan. Kalau kita memiliki karunia untuk mengajar, puji Tuhan. Kalau kita memiliki karunia untuk menyembuhkan, puji Tuhan. Tetapi terkadang orang-orang hanya mengejar karunia-Nya, tidak mengejar kepenuhannya. Karena tidak mudah untuk menjadi saksi Kristus. Kita akan melihat lagi kapasitas apa yang harus dimiliki oleh saksi Kristus. Kita masuk, kalau tadi kapasitas yang di luar kita. Ada 2, apa? Otoritas ilahi, dan kedua apa? Karunia Roh Kudus. Sekarang apa yang dari dalam? Pertama, harus memiliki kapasitas terhadap karakter. Di saat Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku, tidak berhenti di situ. Yesus memberikan pembagian.
di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau karakter tidak diubah, jangankan di Yerusalem, murid-murid itu tidak akan pernah berani untuk ada di sana. Karena kenapa? Karena kita tahu konflik yang menimpa mereka. Berita tentang Yesus waktu itu sudah menjadi berita yang sangat luar biasa, viral. Banyak orang yang tidak menginginkan kekristenan. Banyak orang yang mengejar mereka. Kalau karakter hati mereka tidak benar, maka percuma mereka menjadi saksi. Karena kan mereka akan berpikir, Tuhan, ngapain kami bersaksi di Yerusalem? Kan mereka orang-orang itu yang memusuhi Engkau. Kembali ke Yudea, apalagi? Lihat Samaria, apalagi? Mereka bukan bagian dari orang Israel, mereka bukan bagian dari orang Yahudi. Ingat, karakter kita harus diubah. Amin. Apa yang terpenting dari karakter? Miliki kasih. Haleluya. Ketika kita punya kasih, maka untuk bersaksi bukan suatu hal yang susah. Kenapa? Karena kita mengasihi, kita peduli, kita mau bersaksi kepada orang lain. Tetapi ketika kita tidak punya kasih, maka jangankan untuk bersaksi, untuk peduli saja tidak akan. Maka ketika Yesus berkata, engkau akan menjadi saksiku, itu membuat hati para murid tergugah. Kenapa? Karena awalnya mereka tidak punya pemikiran untuk bisa menjadi saksi di Yerusalem. Apalagi di Yudea. Boro-boro untuk seluruh bumi. Selama ini mereka hanya ada bersama dengan Yesus. Kemana Yesus pergi, di situ mereka ada. Tetapi sekarang mereka ditantang. Kamu akan memiliki kuasa dan menjadi saksiku di Yerusalem. Enggak mudah. Apa tantangan kita hari ini untuk menjadi saksi Kristus? Apakah ada di karakter kita yang mungkin egois, yang hanya memikirkan diri sendiri? Atau ada di karakter kita yang tidak memiliki kasih? Yang mungkin tidak peduli? Atau hanya yang mungkin hanya berpikir apa yang menyenangkan, apa yang bisa saya perbuat untuk diri sendiri. Terkadang ego setiap manusia itu yang membuat kasih Allah tidak bisa tercurah. Kalau kita menginginkan kapasitas yang Allah berikan untuk kita, mari kita ubah karakter kita. Dan itu terbukti. Ketika Roh Kudus turun di loteng Yerusalem, murid-murid yang dahulunya karakternya penakut, karakternya tidak berani, akhirnya apa? Mereka menjadi orang militan. Haleluya. Apa yang kita takutkan hari ini? Engkau mungkin lagi takut karena keadaan. Jujur saya juga takut terhadap keadaan. Tapi bukan itu alasan kita untuk tidak bersaksi. Haleluya. Kalau jujur saya memang sekarang ini lagi aktif membawa taksi. Tapi saya tidak malu sedikit pun untuk memutar lagu rohani di mobil saya. Kadang ada orang yang tidak suka. Tapi apakah itu yang membuat kita, waduh, kalau begitu gak usah lagi lah putar-putar lagu ini. Mendingan lagu DJ, disco atau apa. Enggak, saya gak berubah. Kita harus memberikan, kita harus bangga ketika dunia melihat kita, kita adalah saksi Kristus. Amin. Itu karakter. Kalau kita masih penakut, jangan berbicara tentang saksi. Jangan berbicara sebagai pengikut Kristus. Karena kenapa? Karena pengikut Kristus tidak kenal takut. Amin. Apa yang kita takutkan? Kita takut akan hari esok. Itu manusiawi. Tapi ingat, Roh Kudus lebih kuat dari apa yang kita takutkan. Dengan Roh Kudus ada dalam hati kita, kita tahu walaupun hari esok kita tidak tahu bagaimana akan apa yang terjadi besok. Tapi kita punya kepercayaan bahwa besok pun Tuhan ada. Bahwa besok pun Tuhan tolong. Apa yang kita takutkan? Maka hilangkan rasa takut dalam karakter kita. Hilangkan rasa lebay. Lebay itu apa? Pelayanan yuk. Aduh gak bisa. Malu-malu. Ya 1-2 kali oke. Tapi kalau kita terus seperti itu menjadi karakter. Karakter yang menolak.
Menolak itu bisa jadi karakter. Sekali diajak, tolak. 2 kali diajak, tolak. Lama-lama itu akan jadi karakter. Apapun yang dipercayakan selalu ditolak. Mari ubah karakternya. Kalau memang Tuhan izinkan untuk itu, ada yang mengajak, yuk ibadah, datang. Enggak usah tolak. Yuk, apa yang bisa kita lakukan dalam pelayanan, lakukan. Karena apa yang kita lakukan bukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Karena itu semua adalah karunia dari Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada hari ini, itu karunia Tuhan, bukan karena kita. Maka kapasitas yang harus kita miliki, itu harus kita punya dengan baik. Yaitu apa? Pertama tadi, karakter. Kita harus ubah. Kita harus punya karakter yang mengasihi. Haleluya. Di dalam karakter ada perilaku, ada moral. Masa anak Tuhan perilakunya bukan seperti anak Tuhan? Saya tahu bahwa setiap kita menjalani hidup tidak mudah, betul. Selama saya jadi driver, saya baru tahu ternyata kenapa orang-orang Jakarta suka marah di jalan. Kenapa orang Jakarta itu tensinya suka naik kalau di jalan? Kenapa? Karena memang keadaan jalan seperti itu. Kita udah baik-baik jalan, tiba-tiba ada dari belakang, jor. Siapa yang gak marah? Marah. Siapa yang gak emosi? Emosi. Apalagi di lingkungan, apalagi di keluarga, tidak mudah. Tapi ingat, ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka kapasitas tentang moral dan karakter kita pun berubah. Amin. Tidak mudah. Ada orang berkata, oh aku langsung berubah begini, gak bisa. Itulah kenapa justru Allah memberikan kita Roh Kudus. Haleluya. Dia akan mengubah kita dari hari ke sehari. Dari karakter yang tidak baik. Mungkin tidak langsung hari itu langsung berubah. Tetapi seiring berjalannya waktu, Tuhan terus ubah. Terus ubah. Maka apa yang kita lakukan? Jangan menutup diri terhadap Roh Kudus. Amin. Itulah kenapa kita membutuhkan Roh Kudus dari hari ke hari. Sebelum kita pergi, Tuhan jaga. Tuhan, saya serahkan hidupku dalam tangan Tuhan. Berikan aku Roh Kudus-Mu. Maka perjalanan Bapak Ibu Saudara, atau apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan sepanjang hari itu, percayalah dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Saya selalu kalau berangkat, Tuhan tolong berikan Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau tidak, kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa-bisa saja kita kehilangan kendali. Karena amarah mungkin, atau karena keadaan mungkin. Itu manusiawi Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita menyadari bahwa kita adalah saksi Kristus, itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Maka berikanlah hatimu untuk dipenuhi Roh Kudus. Tidak mudah untuk melakukan apapun yang Tuhan mau. Saya katakan tadi bahwa kuasa yang Yesus berikan bukan kuasa untuk membuat kita memegahkan diri, bukan. Tapi justru untuk membuat kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Itu di karakter. Miliki kasih. Lalu kedua, kapasitas apa yang kita miliki? Selain dari karakter yang berubah, pengetahuan akan kebenaran. Bagaimana engkau bersaksi ketika engkau tidak memiliki pengetahuan? Orang tanya, kok kamu ke gereja? Kok gereja kalian hari Minggu? Kok bukan Sabtu atau Senin? Ayo, mau jawab apa? Itulah kenapa di tempat ini Bapak Gembala selalu membimbing kita, mengajar kita untuk apa? Menjadi pengikut Kristus yang militan. Ada pengajaran di sini. Bapak Gembala selalu mengatakan bahwa mari kita belajar. Mari kita membuat hidup kita terus untuk mengenal Tuhan. Karena hanya dengan pengenalan kita terhadap Tuhan, kita punya kesaksian tentang Dia. Apa yang kita saksikan kalau kita tidak punya pengetahuan tentang Allah? Maka kapasitas selain dari karakter, maka tambahkanlah kapasitas apa? Pengetahuanmu tentang firman. Haleluya, firman. Baca firman. Amin.
Ada orang yang mungkin baik, karakternya baik. Tidak salah. Tetapi ada yang kurang kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang firman. Kenapa? Karena di saat orang lain bertanya tentang iman kita, apa kita jawab? Di zaman yang seperti ini Bapak Ibu, masalah tentang iman, masalah tentang Tuhan, masalah tentang agama banyak diperbincangkan. Tetapi yang membuat kita kokoh adalah ketika kita tetap ada dalam Kristus. Dan tidak lupa untuk apa? Belajar mengenal Dia. Amin. Seberapa besar kita mengenal Kristus, demikian jugalah kita bisa menjadi saksi terhadap Dia. Bagaimana kita bisa menjadi saksi, tetapi baca firman saja, baca Alkitab saja tidak pernah. Disuruh buka Alkitab, kitab Imamat, masih cuk. Harusnya kita sudah khatam itu. Di mana kitabnya? Saya senang di tempat ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita ada apa? Ayat hafalan. Biar cuma satu setiap minggu kita hafal. Supaya apa? Supaya pengetahuan kita tentang firman itu bertambah. Seberapa sering kita membacakan firman? Seberapa sering kita membicarakan tentang Alkitab? Seberapa sering kita berbicara tentang Tuhan? Atau lebih banyak kita berbicara tentang apa? Tetangga, pekerjaan, semua hal yang duniawi. Sudahlah, berhentilah. Haleluya. Mulai hari ini kita berhenti. Kenapa? Karena kita dipenuhi Roh Kudus. Amin. Minta Roh Kudus. Tidak mudah untuk meninggalkan apa yang kita selama ini sebagai karakter kita, kebiasaan kita, itu tidak mudah. Tetapi semuanya akan mudah ketika tuntunan Roh Kudus ada dalam kita. Pengetahuan tentang firman jangan pernah kita remehkan. Enggak penting lah, ngapain belajar, yang penting kan ke gereja aja. Ya. Kenapa itu penting? Karena kita adalah saksi. Seorang saksi harus memiliki pengetahuan tentang apa yang ia saksikan. Dan dia harus memiliki apa? Pengalaman tentang apa yang ia saksikan. Maka bagian yang ketiga selain dari pengetahuan adalah pengalaman. Milikilah kapasitas pengalaman bersama dengan Yesus. Apa yang kau saksikan jika engkau tidak punya pengalaman dengan Yesus? Ketika berbicara tentang ini, saya teringat dengan satu jemaat di Cianjur. Saya tidak tahu. Saya tamat di Cianjur itu 2020. Saya nggak tahu apakah Oma ini masih hidup atau tidak. Tapi selama saya ada di sana di sekolah kitab, setiap hari Minggu dia selalu bersaksi. Puji Tuhan, saya kemarin lagi jahit, tiba-tiba jarumnya jatuh. Nah, matanya itu rabun, maksudnya enggak melihat. Tahu apa yang dia saksikan? Tuhan, saya mau kalau memang Tuhan tolong, biarlah jarum itu bisa saya dapatkan. Dan apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia saksikan. Semua tentang Tuhan, bukan tentang dia. Di zaman ini, kesaksian tentang Tuhan dan kesaksian tentang kesombongan beda-beda tipis. Oh, puji Tuhan. Wah, kalau bukan Tuhan, puji Tuhan kemarin pergi ke Singapura. Itu karena Tuhan. Ada, begini. Makannya di LA, mungkin Lenteng Agung maksudnya. Pokoknya semua diberitakan. Bukan lagi tentang Yesusnya, tapi dia ceritakan apa? Perjalanannya. Sebenarnya enggak salah. Tetapi seberapa besar kita menyaksikan Yesus, itulah kapasitas kita. Kalau yang kita alami hanya ketika kita sedang mengalami kebahagiaan, kesuksesan, baru kita menyaksikan Yesus. Itu bukan kesaksian.
Justru ketika kita mengalami yang tidak baik-baik saja, itu adalah saatnya kita untuk bersaksi. Apa yang bisa kita saksikan? Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah pergumulan Bapak Ibu. Tapi saya percaya semua kita punya masalah. Tapi ingat, di setiap masalah kita, itu ada bagian kita untuk memberikan kesaksian tentang Yesus. Kecil ataupun besar. Setiap pertolongan Tuhan dari hari ke hari itu bagian kesaksian dari kita. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa, di dalam pelayanan, di dalam penyembahan, itu pun adalah bagian dari kesaksian kita tentang Tuhan. Karena kenapa? Itu bagian dari pengalaman. Maka pertanyaannya, seberapa sering kita mengalami Tuhan? Seberapa sering kita mengenal Tuhan? Seberapa sering kita membaca firman Tuhan? Supaya kita apa? Supaya kita memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang Tuhan. Itu yang kita pertanyakan. Kalau kita berbicara tentang kapasitas, sudahkah kita lolos dari 3 hal ini? Pertama karakter. Kedua apa tadi? Masih ingat? Pengetahuan. Dan yang ketiga pengalaman. Sudah lolos? Wah. Kalau 3-tiganya belum lolos, ayo kita berdoa sore ini. Haleluya. Setidaknya kita punya satu hal. Kalaupun engkau tidak punya pengetahuan, setidaknya engkau punya hati yang mengasihi. Untuk apa? Untuk terus bersaksi. Amin. Punya karakter yang berani menyaksikan Kristus. Punya mental yang kuat terhadap gangguan apapun yang mengganggu imanmu. Jangan dikit-dikit, waduh, goyah imannya. Dikit-dikit ada kejadian atau ada berita-berita apa, tiba-tiba langsung down. Ayo, kita bangkitkan iman kita. Haleluya. Milikilah Roh Kudus. Itu bagian kita. Bagian Tuhan Dia berikan 2. Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Bagian kita kejar. Miliki karakter untuk memiliki kapasitas sebagai saksi. Miliki kapasitas pengetahuan dengan terus belajar tentang Kristus. Dan yang ketiga, harus alami Yesus. Amin. Harus alami Yesus. Ada kesaksian yang hidup dengan kita mengalami Yesus. Ada satu orang jemaat di Bethlehem, opa-opa, dia pensiunan marinir. Tapi setiap dia ketemu orang di jalan, dia selalu bersaksi, Yesus itu baik. Ketika ada orang bertanya, kok Bapak bisa percaya tentang Yesus? Saya percaya, kalau Anda tidak percaya, saya doakan. Bapak sakit apa? Dia berani. Saya pernah ngobrol dengan beliau, saya katakan, opa, saya angkat tangan. Saya tidak seberani opa. Tapi kenapa dia bisa begitu? Karena dia mengalami Yesus. Saya pun masih belajar. Bapak Ibu mungkin lagi belajar. Tidak ada kata kata terlambat buat kita. Selagi masih ada waktu Tuhan berikan bagi kita, itulah waktu kita untuk terus belajar. Menjadi saksi tidak langsung jadi satu hari. Itu adalah butuh pengalaman bertahun-tahun dengan Tuhan. Maka bagian kesaksian kita adalah bagian dari hidup kita. Maka hidupilah apa yang kau saksikan dan saksikanlah apa yang kau hidupi. Kalau yang kita hidupi adalah ketidakbaikan, hal-hal yang kotor, apa yang kita saksikan tentang Yesus? Maka kembali lagi kepada karakter. Milikilah karakter Kristus. Supaya apa? Supaya kapasitas kita sebagai saksi Kristus itu bertambah. Kapasitas kita itu sempurna. Makanya ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memiliki 3-tiganya. Petrus yang tadinya penakut, dia pernah tidak mengakui Yesus 3 kali, menyangkal. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia jadi berani. Dia menjadi militan. Kenapa? Karena karunia Roh Kudus. Apa sekarang yang menjadi keinginan kita? Mungkin kita merasa belum dipenuhkan Roh Kudus, minta kepada Tuhan, Tuhan penuhkan. Kalau engkau sadar
saya perlu untuk karunia Roh Kudus ya Tuhan. Tuh minta kepada Tuhan karunia apa yang kau inginkan. Tuhan akan kasih. Tetapi ketika kita bodoh amat dengan apapun, maka Tuhan juga, ya apa yang mau Tuhan berikan kalau kita tidak menyiapkan hati kita? Maka saat ini yang kita lakukan adalah mempersiapkan hati kita. Untuk apa? Untuk diisi oleh Roh Kudus. Maka tema utama adalah umat yang diberdayakan Roh Kudus. Hari ini tentang saksi. Bersaksilah tentang Yesus. Yesus sudah memberikan kapasitas. Yang pertama Roh Kudus dan kedua adalah karunia Roh Kudus. Tugas kita perbaharui kapasitas kita. Mulai dari karakter, mulai dari pengetahuan kita dan pengalaman kita tentang Yesus. Saya tidak bisa membimbing Bapak Ibu untuk mengalami Yesus. Saya hanya bisa membimbing, memberikan pengetahuan supaya kita bisa mengalami Yesus. Dengan apa? Mari kita berdoa. Mari kita merenungkan firman. Hanya dengan itu kita memiliki kapasitas untuk mengalami Yesus. Maka mari kita kejar pengalaman dengan Yesus. Sudah punya pengalaman dengan Kristus? Kalau sudah punya pengalaman, mari kita bersaksi. Kesaksian yang dimulai dari mana? Kata Yesus, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kalau kata pendeta-pendeta dulu, Yerusalem mulai dari keluarga, lingkungan, baru sampai kemanapun. Tapi hari ini saya katakan, mulai dari Yerusalem. Kata Bapak Gembala kemarin, Yerusalem adalah tempat doa. Dan Yesus berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Mulai dari dalam. Amin. Yerusalemnya ini. Perbaharui dulu Yerusalemmu. Perbaharui dulu doamu. Perbaharui dulu penyembahanmu. Maka Tuhan akan perbaharui semuanya. Perbaharui hidup kita. Tuhan akan ubah hidup kita. Semua tergantung kepada kita. Kita mau meminta Roh Kudus masuk memperbaharui atau tidak. Kemarin Bapak Gembala katakan itu seperti air yang membersihkan. Roh Kudus itu akan masuk dalam hati kita. Dia akan memenuhi kita, membersihkan segala hal yang ada dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menutup diri, maka apa yang dia bersihkan? Tidak ada. Mulai dari diri kita. Inilah Yerusalemnya Allah. Bersihkan hatimu, bersihkan hidupmu. Supaya apa? Supaya engkau bisa menjadi saksi di keluargamu. Bisa engkau menjadi saksi di lingkungan engkau hidup. Di lingkungan di mana engkau berada. Di tempat kerja kah? Maka dari situ kita akan menjadi saksi untuk seluruh dunia. Amin. Kalau di saat itu konteksnya hanya untuk Yerusalem, Yudea. Itu sudah selesai. Murid-murid sudah menyelesaikan itu di saat itu. Mereka sudah tersebar di seluruh negeri. Memberitakan tentang Yesus. Sekarang tugas kita. Beritakan Yesus. Mulai dari apa? Mulai dari ubahkan hidupmu. Yesus akan bersihkan hatimu. Mulai dari Yerusalem yang adalah hidupmu. Perkatakan firman setiap saat. Berdoa. Mungkin jam-jam doa kita tidak teratur. Mulai lagi untuk mengatur jam-jam doanya. Supaya apa? Supaya kesaksian kita hidup. Kesaksian tentang Kristus yang adalah hidup dari kita. Maka saya katakan tadi, saksikan apa yang kau hidupi dan hidupilah apa yang kau saksikan. Karena kenapa? Karena ketika engkau mengalami Yesus dalam hidupmu, itulah kesaksianmu. Siap menjadi saksi Kristus? Haleluya. Tidak mudah. Roh Kudus yang Tuhan berikan bukan untuk membuat kita bersenang-senang, tidak. Justru itu adalah tanggung jawab besar. Karena kenapa? Karena kita diutus menjadi saksi bagi Kristus. Itu tidak mengenakan bagi daging kita. Bahkan mungkin kita akan disiksa hanya karena itu. Mungkin kita akan dikucilkan karena kita adalah orang-orang percaya. Mungkin kita akan ditolak karena kita menyaksikan tentang Yesus. Tapi ingat, itu adalah bagian dari pengiringan kita tentang Yesus. Kesaksian kita hanyalah tentang Yesus. Jangan saksikan hal yang lain. Karena kenapa? Karena hidup kita ini hanyalah milik Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Saya terbatas untuk menyampaikannya. Tapi kita harus ingat,
Ada 5 bagian. 2 bagian yang Tuhan sudah berikan, 3 bagian harus kita kerjakan. Yang pertama adalah kapasitas terhadap karakter. Kedua, kapasitas terhadap pengetahuan kita. Dan ketiga, kapasitas terhadap pengalaman kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Puji nama Tuhan. Mau menjadi saksi Kristus, haleluya. Saudara mau menjadi saksi Kristus, saudara mau menjadi saksi Kristus untuk keluarga kita terlebih dahulu ya. Keluarga kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Untuk juga mereka boleh mengenal Tuhan. Ya, kita boleh tunduk kepala, kita mau siapkan untuk kita masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Untuk menjadi saksi Kristus, untuk masuk di dalam kapasitasnya Allah. Biarlah kita minta Tuhan, hanya satu yang aku rindukan, bersekutu denganmu. Bersekutu dengan Tuhan, mengalami Tuhan lebih dahulu di dalam hidup kita. Maka sore ini Allah ada bersama dengan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau menjadi saksi-Mu. Menjadi saksi Tuhan, Allah akan mengaruniakan kemampuan kepada kita. Roh Kudus turun ke atas kita. Dan Dia akan membawa kita menjadi saksinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan karunia kepada kami. Ini kami di hadapan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan. Angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku. Maka kuasa itu kita minta. Roh Kudus itu kita minta menjadi bagian dalam hidup kita. Ketika Dia naik ke sorga, Dia tidak membiarkan kita seorang diri. Dia memberikan roh penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Bekerjalah Tuhan. Bekerjalah buat jemaat-Mu sore ini Tuhan. Untuk setiap kami mengalami kuasa Roh Kudus, kami menantikan janji-Mu Tuhan. Kami menantikan janji-Mu Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, minta kepada Tuhan. Katakan, Tuhan aku menanti janji-Mu. Untuk aku dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Lepaskan apa yang menjadi ketakutan-Mu. Lepaskan hal-hal yang menjadi keterikatan Engkau. Hari ini pemulihan ada bersama dengan kita. Hari ini Allah bekerja di dalam kita. Buka hatimu. Buka hatimu. Haleluya. Glory. Terima kasih. Haleluya. Amin. Roh Kudus bekerja buat jemaat-Mu sore hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu hadir.
Oh, bekerjalah buat jemaat-Mu Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Lagi katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Sudah dikasih Tuhan, kita masuk di dalam doa kepenuhan Roh Kudus menanti janji Bapa di hari yang keempat. Engkau yang rindu untuk berlutut, saudara boleh berlutut. Engkau yang hanya ingin duduk, saudara boleh duduk. Maka hari ini menjadi perenungan kita. Ketika Tuhan inginkan kita menjadi saksinya, apa yang kau rindukan? Apa yang kau rindukan? Lagu ini berkatakan, satu hal yang kurindu, bersekutu denganmu. Sudah dikasih Tuhan. Mari, saya selalu katakan, ketika kau masuk di dalam penyembahan, hari ini adalah hubungan antara engkau dengan Tuhan. Hari ini adalah hubungan antara engkau dengan Tuhan. Bebaskan hatimu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Berikan kebebasan ketika Engkau menyembah. Kau yang ingin berlutut, Engkau berlutut. Kau yang ingin duduk, Kau yang ingin berdiri. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan. Apa yang kau punya satu kali akan lenyap. Tetapi perkataan Tuhan, firman Tuhan, dia akan tinggal di dalam engkau. Minta kuasa Roh Kudus itu. Minta kuasa kepenuhan Roh Kudus itu. Haleluya. Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja. Oh, katakan, Tuhan, aku mau menjadi saksi Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari setiap kita menyembah Tuhan. Mari setiap kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory.
Kami menyembah Kau, ya Allah. Engkau tahu kerinduan kami. Penuhi jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan. Penuhi jemaat-Mu, Tuhan. Kalau masih ada yang kurang, Tuhan, bekerja. Tuhan, kami menyembah Kau. Haleluya. Mari setiap kita menyembah Dia. Mari setiap kita berani menghormati Dia. Kami sembah Kau, Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu, Bapa, jemaat Tuhan. Jemaat Bapa, jemaat-Mu, Tuhan. Setiap kami merasakan hadirat-Mu, Bapa. Setiap kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Apa yang kami punya tidak ada artinya, Tuhan. Maka kuasa kepenuhan Roh Kudus itu menjadi kerinduan kami. Haleluya. Jemaat Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu, Bapa. Berikan mereka kerinduan untuk dipenuhi, Bapa. Di dalam lama-lama sekian lama teka, di dalam sekian lama-lama akan di dalam sekian teka, di dalam sekian lama-lama di dalam sekian lama teka, di dalam sekian pekerjaan roh ada di tempat ini, Tuhan. Kami yang belum mengerti bagaimana menyembah, sore ini jamah kami. Kami yang mengeraskan hati, sore ini jamah, Tuhan. Ya Tuhan, pakai kami, Bapa. Kami tidak hanya mau sebagai penonton melihat orang-orang menyembah, tapi kami ingin mengalami Engkau, Tuhan. Haleluya. Ya. Mari kita tetap dalam penyembahan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, penuhkan aku dengan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Janji Tuhan, Roh Kudus turun kepada kita, kepada engkau yang rindu, kepada engkau yang rindu Roh Kudus bertahta. Haleluya. Berkati jemaat-Mu, Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, penuhi jemaat-Mu, Bapa. Ampuni, ampuni Bapa. Ya Tuhan, ya Bapa. Ya, keterikatan dosa dihancurkan.
Hanya dengan kesucian kami layak. Kami ingin mengalami Engkau. Terima kasih. Haleluya. Berkati mereka dan Allah takkan dalam masih. Akan dalam masih Allah takkan dalam masih Allah takkan dalam masih. Akan takkan dalam masih Allah takkan dalam masih Allah ya Allah kita dalam masih. Akan dalam masih Rabbi Bapa. Berkati pelayanan ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu Bapa. Kalau masih ada yang kurang berkenan, Tuhan ingatkan kami. Kami hanya ingin menyenangkan Engkau Bapa. Kami hanya ingin mengalami Engkau Bapa. Tidak ada yang lain. Ya Allah. Allah yang maha tinggi, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Kami bisa menyembunyikannya dari orang lain, tapi tidak dengan Engkau. Kami bawa hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Biar kami rindu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan. Kami rindu. Amin. Bekerja Tuhan. Bekerja buat jemaat-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Masih banyak yang masih kira ya. Kami rindu Kau Tuhan. Amin. Ya Bapa, Rabbi. Glory, glory, glory. Terima kasih. Terima kasih. Engkau berbicara kepada setiap jemaat-Mu sore ini Tuhan. Apa yang harus kami perbaiki di dalam pengiringan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau mendengarnya Tuhan. Dan kami ingin mentaatinya Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami tahu itu salah. Tapi kami menganggap itu remeh. Karena kami lebih memikirkan kepentingan pribadi kami. Tuhan. Tapi hari ini di hadapan Engkau kami datang dengan rendah hati Tuhan. Perbaiki hidup kami Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan Engkau. Oh, biarlah Roh Kudus tinggal di dalam kami Tuhan.
menjadi janji kita. Katakan, ku mau hidup. Bukan sekedar lagu yang kita nyanyikan. Saudara dikasih Tuhan, inilah waktunya kita melakukan kehendak Allah. Dengan hati-hati kita melakukan firman Allah. Kita berikan apa yang menjadi bagian Allah yang terbaik, yaitu hidup kita. Jangan keraskan hatimu. Jangan engkau rasa kau mampu tanpa Tuhan. Jangan kau rasa kau sanggup tanpa Tuhan. Miliki keseriusan di dalam Tuhan. Miliki keseriusan di dalam Tuhan. Bawa hatimu kepada Dia. Ini waktu di mana kita tidak boleh lagi main-main ikut di dalam Tuhan. Allah mendengar pujianmu. Allah mendengar pujianmu. Dan biarlah pujian ini datang dari hatimu yang terdalam. Engkau ingin mencintai Dia lebih dari semua. Lebih dari apa yang kau punya. Lebih dari apa yang kau hitung. Tanpa musik, jemaat Tuhan, nyanyikan lagu ini. Datang dari hatimu. Seluruh kehendak. Ini janjimu kepada Tuhan. Ini janjimu kepada Tuhan. Ini janji kita. Amin. Kami menyembah Engkau Bapa. Ya Allah, angkat lagi lagu ini. Datang dari hatimu yang paling dalam. Dengan lembut. Sambil engkau menikmati kata-kata ini. Kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Maka pada akhir dari ibadah ini Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami ingin memberi hidup kami. Kami ingin memberi yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Inilah waktunya di mana setiap hari yang kami pikirkan adalah bagaimana melakukan kehendak Allah. Bagaimana menyenangkan Allah. Tuhan ampuni kami. Seringkali kami tahu itu salah, tapi kami berus untuk melakukannya. Tuhan biarlah roh-Mu berdiam di dalam kami. Untuk kami terus belajar mencintai Engkau lebih dari semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami ingin menjadi saksi Allah. Kami ingin mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Maka jemaat Tuhan hari ini yang belum dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus berikan kami kerinduan di hari-hari berikutnya sampai pada hari ke-10 nanti Tuhan, pencurahan Roh Kudus.
Kami mau mempersiapkan hati kami. Kami tidak mau datang dengan kelelahan kami, tapi kami bawa hati kami dengan energi yang baru untuk menanti janji Bapa. Haleluya. Tidak ada yang dapat kami banggakan ya Tuhan. Apa yang kami miliki satu kali akan hilang. Tapi firman Tuhan, perkataanmu itu tinggal kekal dalam kami. Buat kami mengerti itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Maka pada akhir dari ibadah ini hamba-Mu berdoa setiap jemaat Tuhan. Kalau hari ini mereka datang dengan sakit, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Mereka yang dalam pergumulan membutuhkan segala sesuatu Tuhan. Engkau Allah yang mencukupkan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah sepanjang siang hingga sore ini. Memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian. Pembawa pujian, multimedia, pemain musik kolektan, singer Tuhan berkati. Hamba-Mu yang sudah membawa firman-Mu, Tuhan juga berkati terus. Pakai kami menjadi saksi Allah. Berkati Tuhan. Berkati setiap persembahan dari jemaat Tuhan. Tuhan berkati. Besar kecil Tuhan berkati. Persepuluhan yang mereka bawa, itu adalah bagian Engkau ya Tuhan yang mereka berani berikan. Kami percaya apa yang mereka berani berikan, Kau akan membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan ibadah doa malam mulai dari besok Tuhan. Setiap malam ke dalam tangan Tuhan. Berikan cuaca yang baik. Berkati jemaat Tuhan, berikan mereka kerinduan untuk terus datang berdoa. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipersiapkan sepanjang minggu itu tinggal di dalam pengurapan Allah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Jalan pulang kami, berkendaraan jalan kaki Tuhan tolong tibakan sampai di rumah dengan selamat. Sepanjang minggu ini apa yang kami buat, pekerjaan kami buat berhasil. Kami yang bekerja di kantor, bekerja dengan orang lain, berdagang. Apapun yang kami lakukan buat berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan kayakan kami. Satu bukti bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Maka jemaat Tuhan, Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, sebelum kita pulang mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita. Haleluya. Apa moto kita? Tolong ditampilkan. Kita akan baca sama-sama 2, 3. Dengan hati kami mengasihi Tuhan, dengan hidup kami melayani Tuhan,
Dengan kekuatan kami mengikuti Tuhan. Haleluya. Saudara silakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Singers juga boleh duduk ya. Rekaman sudah selesai. Bapak Ibu, saudara.